Halo teman-teman Rotu PTN, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Kenalin, aku Haifa Trimelianda Nabila dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan IPB University. Sekarang aku memasuki semester 7 di Institut Pertanian Bogor atau sekarang namanya jadi IPB University. Nah, di video ini aku mau sharing-sharing sama teman-teman Rotu PTN tentang gimana caranya aku masuk IPB University, gimana sistem belajarnya, dan apa aja sih yang aku pelajari di jurusan aku. Oke, yang pertama, jadi aku masuk IPB University ini lewat jalur SBMPTN atau sekarang itu jadi UTBK ya. Dulu waktu 2018 itu masih SBMPTN. Dan sebelum aku daftar SBMPTN, aku juga daftar ke sekolah vokasi IPB lewat jalur rapot. Tapi hasilnya ditolak, aku nggak diterima, nggak lolos di sekolah vokasi itu. Dan yang kedua kalinya aku daftar lagi lewat SNMPTN, tapi aku ambil yang pendidikan sarjana di IPB juga, tapi hasilnya juga ditolak, aku nggak lolos SNMPTN. Terus 2 kali ditolak itu, aku akhirnya memantapkan diri buat ikut lagi SBMPTN. Pokoknya lewat jalur SBMPTN IPB nggak boleh nolak aku. 2 kali ditolak IPB emang bikin sedih sih, tapi dari kesedihan itu aku jadi bangkit, aku nggak menyerah, aku nggak patah semangat, dan aku nggak minder juga, malahan aku malah ngerasa lebih semangat, lebih rajin lagi belajarnya, dan merasa tertantang. Oleh karena itu, aku meningkatkan performa belajar aku yang biasanya teman-teman itu lagi hahihi main liburan, aku malah di rumah belajar, ngerjain soal-soal SBMPTN, terus cari-cari info tentang tips and trick dalam mengerjakan SBMPTN. Pokoknya aku belajar dengan sungguh-sungguh, yang biasanya cuman kayak baca-baca buku doang, jadi lebih rajin mengerjakan soal-soal UTBK. Pokoknya selama memasuki waktu-waktu SBMPTN, aku benar-benar jarang banget keluar rumah, sampai-sampai jarang juga keluar kamar, karena udah terlalu sibuk buat ngerjain soal-soal. Aku ngerasa tertantang, pokoknya aku harus ngerjain soal ini segini dalam 1 hari. Dan besoknya aku juga kayak gitu terus. Dari subuh aku gak tidur lagi, karena aku lanjut belajar, terus sampai siangnya aku istirahat dulu lalu belajar lagi. Dan alhamdulillahnya semua perjuangan aku terbayarkan, semua hasil-hasil belajar aku terbayarkan di SBMPTN, karena aku lolos lewat jalur SBMPTN di pilihan pertama, yaitu Manajemen Sumber Daya Perairan. Di situ aku benar-benar seneng banget, karena akhirnya setelah 2 kali ditolak sama IPB, akhirnya aku lolos dengan perjuangan aku yang benar-benar aku perjuangin banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum lolos di jurusan yang kamu mau, jangan menyerah, terus perjuangin, karena masih banyak jalur-jalur yang bisa kamu cobain. Mungkin kamu harus lebih berjuang lagi buat masuk ke jurusan yang kamu mau. Jangan sampai kamu nggak lolos terus kamu sedih-sedihan terus, gak ada semangat. Jangan sampai kayak gitu. Oke? Lanjut, setelah aku masuk Institut Pertanian Bogor, di tahun pertama itu semester 1 dan semester 2 teman-teman bakalan diasramakan. Karena di sana ada program namanya Program Pendidikan Kompetensi Umum atau biasanya disebut PPKU. Jadi nanti di sana teman-teman bakalan belajar mata pelajaran SMA lagi, kayak fisika, biologi, kimia, tapi yang lebih expert gitu, yang lebih susah. Nah, tujuannya PPKU ini karena di IPB itu ada banyak banget mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia, jadi perlu disamaratakan ilmunya. Jadi ketika teman-teman masuk ke jurusan masing-masing, ilmu dasarnya itu bakalan sama semuanya. Ketika teman-teman berada di tahun pertama atau di PPKU, kalian bakalan belajar di gedung namanya CCR atau Common Classroom. Nah, di gedung ini berdekatan sama asrama, namun terpisah sama fakultas-fakultas lain. Jadi, ketika teman-teman udah memasuki semester 3, kalian bakalan belajar di gedung yang berbeda, di fakultasnya masing-masing. Setelah memasuki semester 1 dan semester 2, teman-teman baru bisa memasuki jurusan dan belajar tentang jurusan itu. Untuk jurusan aku sendiri, Manajemen Sumber Daya Perairan, berada di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di jurusan aku ini, Manajemen Sumber Daya Perairan atau biasanya disebut MSP, punya tujuan untuk mengembangkan ilmu pengelolaan sumber daya perairan, baik itu di tawar, payau, ataupun di laut.
yang berkaitan dengan konservasi, ekosistem, dan perikanan yang berkelanjutan. Di sini juga kita bakalan belajar tentang hal-hal baru kayak mempelajari biota-biota perairan seperti vertebrata, mamalia, plankton, dan berbagai jenis ikan. Nah, dengan mempelajari biota-biota perairan tersebut, kita bisa menjaga populasi biota-biota tersebut biar tetap ada. Nah, selain itu, kita juga mempelajari bagaimana kualitas perairan yang baik dan bagaimana pengelolaan limbah di industri dan produktivitas perairan, juga stok ikan supaya menjadi perikanan yang berkelanjutan. Kalau aku sebutin satu-satu itu bakalan banyak banget ilmu yang aku dapetin selama aku ada di jurusan MSP ini. Selain ilmu yang didapat di kelas, kita juga sering berkunjung ke situ, sungai, bahkan ke laut buat lihat kondisi perairan yang aslinya itu seperti apa. Nah, jadi buat teman-teman jangan khawatir masuk jurusan manapun karena setiap jurusan itu pasti punya ilmu yang bermanfaat. Nah, teman-teman Road to PTN, mungkin ada yang bertanya-tanya nih, nanti lulusnya jadi apa? Lulusnya kerja di mana? Dari semua ilmu yang kita dapat, nantinya kita bakalan jadi apa? Nah, berdasarkan hasil penelusuran data alumni, di lulusan MSP ini rata-rata ada yang berprofesi sebagai pendidik seperti dosen di perguruan tinggi negeri maupun di swasta, dan ada juga yang menjadi pengajar di tingkat SLTA dan menjadi peneliti di LIPI, BPPT, Litbang Pertanian, Lemigas, dan lembaga penelitian lainnya. Dan ada pun yang bekerja sebagai staf kementerian seperti di KKP, KLHK, dan perindustrian lainnya. Ada pun yang bekerja sebagai staf lembaga di bawah PBB seperti FAO, LSM baik itu secara nasional maupun internasional seperti KHT, Terangi, WWF, TNC, Wetland Internasional, perusahaan pertambangan dan perminyakan baik itu secara nasional maupun internasional seperti Antam, Perminyakan, Freeport, Chevron, dan lainnya. Nah, ada pun yang bekerja di bidang jurnalis seperti penulis di media surat kabar maupun di TV ataupun mempublikasikan hasil penelitiannya. Selain itu, ada juga yang bekerja sebagai pegawai di bidang perairan, perusahaan swasta nasional, BUMN internasional, dan aktif di bidang wira swasta. Nah, ini profesi yang paling banyak yaitu menjadi konsultan lingkungan. Karena di setiap industri itu pasti membutuhkan konsultan lingkungan supaya tidak merugikan lingkungannya. Jadi teman-teman Road to PTN tenang aja karena di setiap jurusan itu pasti punya bidangnya masing-masing, punya profesinya masing-masing yang benar-benar sesuai sama ilmunya yang pastinya bermanfaat bagi manusia, lingkungan, dan negara. Terutama di bidang perairan seperti perikanan yang berkelanjutan itu akan bermanfaat banget buat para nelayan supaya stok ikan di laut tidak habis dan masyarakat lainnya masih bisa mengkonsumsi produk dari laut. So, mungkin segitu aja yang bisa aku sharing ke teman-teman Road to PTN. Semoga bermanfaat dan tinggalkan jejak dengan like, comment, dan subscribe di channel ini ya. Thank you for watching, bye-bye.